Beliau ini punya penciuman panca indera politik dan ketajaman kepemimpinan yang luar biasa. Jadi saya ini bukan diberhentikan. Saya ini dinonaktifkan, digantikan sementara oleh Bapak Ketua Umum Pak Yabto langsung. Maka terkait dengan status keanggotaan saya sebagai advokat dianggap telah selesai, tetap sebagai anggota terdaftar dan beracara. Jadi ke depan saya tidak akan lagi komen terkait dengan KTA. Mau dipecat, mau nggak dipecat oleh kubu saudara Siti Jamalia, tidak ada urusan. Justru saya sedang pertimbangkan akan melakukan gugatan. Maka resmi sudah terkait dengan semua tuduhan Pak Budi Gunawan, katanya saya bukan pengacara, sudah clear, sudah saya buktikan. Juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf sudah saya buktikan. Bahwa terkait dengan Bang Egy Sujana sudah selesai. Kami sudah bermaaf-maafan. Apalagi terkait dengan keanggotaan saya yang katanya dipecat sudah dijawab oleh DPN Pradi Bersatu. Terakhir terkait dengan ijazah palsu sudah dijawab dan diluruskan semuanya. Karena itu saya bersyukur pada Allah. Inilah kemenangan yang besar bagi saya. Karena itu saatnya saya untuk bekerja, fokus untuk bekerja, mencari yang halal dan dapat berbagi untuk sesama dan mencari ridha dari Allah dan kemuliaan, serta mohon Allah menyempurnakan pekerjaan hamba dan senantiasa bersyukur dan jauh dari hasad iri dengki, jauh dari mara bahaya. Tentang posisi saya sebagai ketua pengurus pusat Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila BPPH Pusat. Dapat saya tegaskan bahwa apa yang beredar itu dan isi serta berita yang menyebar itu berbeda. Jadi ini Pemuda Pancasila ini organisasi besar. Saya ini ditunjuk oleh Pak Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bapak Yabto Sulistyo Suryo Sumarno SH. Beliau seorang advokat senior, negarawan dan punya leader yang luar biasa. Beliau ini punya penciuman panca indera politik dan ketajaman kepemimpinan yang luar biasa. Jadi saya ini bukan diberhentikan. Saya ini dinonaktifkan. Perkara ada laporan orang, laporan saya itu hal yang berbeda. Nah, pasti keabsahan ijazah saya clear, tentang KTPA saya clear, dan itu semua melanggar. Dipecat dari organisasi tanpa surat, tanpa ada panggilan dari Dewan Kehormatan, malah surat saya kirim nggak dijawab. Ini semua dugaan kuat. Tapi itulah seorang pemimpin. Karena pemimpin, menurut yang saya pahami dalam falsafah kami di Pemuda Pancasila, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Yang kedua, tidak ada pelaut yang handal kecuali dia lahir dari gelombang yang tinggi. Karena sesungguhnya pelaut tidak akan lahir dari gelombang yang datar atau air yang tanpa gelombang. Saya kira demikian. Saya harapkan BPPHPP tetap solid seluruh Indonesia. Jadi poinnya ya, langkah hukum tetap kita upayakan, cuman melihat kondisi di lapangan dan Pak Iqbal tentu akan mempertimbangkan ketum ya. Jadi itu poin satunya. Yang keduanya, bahwa kemudian persoalan ini menjadi membesar gara-gara saudara Rasman, itu sudah kita nyatakan tervalidasi ya, kalau yang mengingat surat ini ya. Jadi sudah kita kasih ya, nanti kita akan publish ya. Demikian. Validasi bahwa saudara Razman Arif benar terdaftar dalam pelaporan SBET Kopertis Wilayah 3 dengan NIM 1031033000272 tanggal 27 Juni 2014 dan Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun YPUIC. Ini suratnya 23 Juli 2022 kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kopertis Wilayah 3 Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta Timur. Hal verifikasi ijazah atas nama Razman Arif. Ini yang buat. Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, Muhammad Iqbal As-Salim SH, Ketua Umum, Gangga Yuda Bakti, Wakil Sekretaris.
Jadi apalagi yang kalian mau hebohkan? Ya. Jadi sekarang fitnah itu selesai. Kalau begitu mulai besok saya tidak akan lagi komentari urusan ijazah, urusan KTA. Ya, DPN Pradi Bersatu sudah menjawab, sekjennya, waketumnya, dewan pengawasnya, SK saya ditandatangani oleh Pak Ketua Umum, Pak Zefrin, ditandatangani oleh sekjen. Ya, KTPA saya juga sudah clear, ijazah saya sudah clear. Nah, urusan berikutnya itu urusan yayasan. Dan yayasan akan bertindak. Dan saya hanya minta satu. Ibu koordinator, ibu kan menerima uyakuya dan yayasan yang katanya dipimpin oleh Edi Haryanto. Tadi Pak Salim, Pak Rektor, Pak Gangga, Pak Guru Besar datang. Katanya ibu nggak ada. Ibu harus adil. Terima mereka. Pak Menteri tolong pantau nih. Saya sebagai salah satu juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf Pilpres kemarin. Memang benar. Ada jejak digitalnya. Saya salah satu juru bicara. Ikut saya pelatihannya. Meminta untuk Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Nadiem Makarim, untuk membantu kejelasan yayasan ini, Pak. Karena patut diduga ada permainan. Kenapa? Kenapa pangkalan data yayasan yang dipimpin oleh Bapak Salim tidak keluar di sistem? Kenapa malah Saudara Edi Haryanto yang katanya YP, ya, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, keluar? Jadi ibu harus terima. Harus jujur, Bu. Dan kita menduga ada permainan. Apakah di Dikti, apakah di L2 Dikti. Maksudnya Dirjen Dikti. Bukan dirjennya, di Sekretariat Kedirjenan Dikti. Harus terima. Yang kedua, Bapak Menteri Kumham, Pak Yasona Lauli, sahabat saya. Saya kenal beliau, beliau kenal saya. Beliau DPRD di Sumatera Utara, saya DPRD di Mandeng Natal. Beliau PDIP, saya Golkar. Tolong Pak, itu ada AHU yang dikeluarkan Pak. Dan kenapa? Saya ini kan lulusan tahun 2014 Pak. Yayasan mereka berdiri 2016 Pak. Loh, saya sudah tamat, saya sudah lulus kok dibawa-bawa saya. Emang kita berlaku surut apa? Kan kita bukan retroaktif. Ya, jadi Rudi Kabunang ini asal ngomong aja ini orang.